Ya tapi memang dia harus memperoleh apa sih kayak mungkin gak dipecat ya di ya nggak tahu lah apa ya. Mungkin ya pemerintah harusnya punya cara yang surat peringatan lain, surat peringatan apa. Yang jelas dia kan sudah dipermalukan, dia harus minta maaf di depan publik ya. Namanya juga udah buruk gitu ya. Udah guys, udah didoxing juga. Apa? Udah didoxing juga. Tapi yang terpenting adalah yang justru yang pertama. Pemerintah itu harus secara tegas. Iya, paling penting itu. Harus ada jaminan dong bagi setiap umat beragama untuk bisa menjalankan haknya untuk beribadah. Ya. Ini bayangin, ini cuma seminggu sekali di rumah yang datang katanya ya paling 20-an ya. Itu juga yang paling banyak. Ya. Dan gak berjam-jam, gak sampai dari pagi sampai malam, enggak. Iya, berjam-jam sih kali dari jam. Dari jam berapa biasanya? Tapi biasanya kalau kita ibadah tuh setengah hari. Enggak nyampe kayak nyampe lah. 2-3 jam. 2-3 jam, 2-3 jam. Ya udah yang tetangga mestinya kan justru berempati. Ya udahlah gitu. Ya bukan udahlah, jadi gitu. Ya toleransi artinya bahkan kalau perlu ada yang bisa dibantu gitu kan. Kayak saling bahu membahu menolong. Lebih gitu. bagus lagi lebih tuh. solid. Ada yang bisa dibantu. Ada yang bisa dibantu ini. Ya udah, kita juga ikut senang karena saudara-saudara kita orang Kristen kalau mereka beribadah mestinya kan menjadi lebih baik dong orang-orangnya. Jangan malah dimusuhin dong. Malah kristenisasi kan gitu. Nah, tapi kembali kita di pemerintah harus menjamin itu. Iya, betul. Karena itu memang salah satu kewajiban pemerintah. Karena kan ada dikonfirm sama wali kotanya Pak Gani ya kalau nggak salah itu. Dia pejabat tapi. Iya, beliau bilang ya nanti kita usahakan untuk maksudnya menjamin hak beribadahnya umat Kristen di Bekasi walaupun memang prosesnya nggak gampang. Beliau bilang gitu. Mungkin dalam apa membantu dalam hal ya mengusahakan izin IMB-nya untuk bangun gereja. Untuk bangun gerejanya makanya mungkinnya semoga itu sih yang terrealisasi ya. Ya. Tapi yang penting juga pendidikan buat masyarakat bahwa kalau sampai orang menggunakan rumah untuk beribadah itu nggak ada masalah loh. That's okay. Jangan sampai ada kesan lu harus beribadahnya di gereja. Dan gerejanya harus dibangun dulu. Jadi nggak beribadah dong. Kalau misalnya pembangunan setahun nggak ibadah dong. Mending setahun, kan ada banyak gereja yang tidak dapat dibangunnya selama bertahun-tahun. Masa tahun-tahun nggak ibadah? Kan jadi nggak logis lah. Iya. Jadi nggak apa-apa kalau orang mau kayak tadi mau sholat taraweh di rumah, mau mengaji di rumah, ya mungkin memberikan pemberitahuan kepada tetangga-tetangga. Besok kita mau ngaji ya, kita besok mau ada atau sunatan kan, kita masal dan seterusnya. Ini juga begini, ya besok kita mau kebaktian, mungkin kita akan bernyanyi-nyanyi. Ya selama mereka nggak nyanyi-nyanyi sampai teriak-teriak kan nggak gitu kan? Iyalah, iya. Kan bukan yang dangdutan, bukan. Nggak pakai speaker kok. Nggak pakai speaker kita kalau pakai speaker ya. Jarang biasanya kalau ibadah di rumah. Bukan. Ini bukan kondangan, bukan. Ini ibadah. Kepada umat Kristen. Kita nyanyikan pujian. Ini kan kayak kalau di rumahmu ini, kalau di rumahku nggak jauh dari ya terdengar lah speakernya. Itu kan kalau sholat subuh tuh jam 4:30 ya sekarang. Ngebanguninnya jam 4. Gimana Bang? Kepada umat Islam. Waduh. Dalam waktu setengah jam lagi kita akan tiba pada sholat subuh. Jadi udah rame dari jam 4 pagi ya. Nah ini kan enggak ya. Kalau orang-orang Kristen enggak sampai begitu. Kalau di dekat rumahku speaker masjidnya ini Bang. Kalau misalkan arah-arah mau subuh tuh udah ada yang ngaji, tapi ngajinya enak. Jadi kayak udah tahu ini mau subuh. Iya juga ya. Tapi selama aku dengar di sana enak aja sih Bang ngajinya. Kalau yang bocil-bocil tuh yang di jalan mana lah itu. Jalan Jalan Assalamualaikum. Aduh. Ya tapi ya jelas. Ya, kalau kamu kan juga deket masjid ya? Iya masjid.
Kamu nggak terganggu kalau pagi-pagi subuh? Enggak sih. Iya. Ya karena mungkin nggak terlalu kenceng banget yang sampai itu kayak orang yang seperti Cindy Bang, di rumahnya dekat masjid, dengar azan kan nggak langsung tiba-tiba login Islam. Kayak Egra denger Cindy ngomong Tuhan Yesus tidak berubah, terus tiba-tiba Sin gue mau login, kan enggak. Enggak ya. Itu kan tergantung keimanan masing-masing. Gitu. Mudah-mudahan betul-betul Bu Masrinya minta maaf, dan buat masyarakat tolong ya kita saling menghargai, menghormati. Kalau perlu tadi ya saling bantu dalam melakukan kebaikan. Dan semoga nggak ada lagi ya terutama ASN atau siapapun pihak-pihak yang udah deh jangan ngelakuin aksi intoleran, jangan bubarin ibadah lagi, jangan protes-protes lagi. Kayak udah gitu, kita hidup tuh saling berdampingan aja, hidup harmonis aja gitu loh. Siap. Karena kalau misalkan kita ngelihat intoleransi tuh kayak apalagi nih gitu. Dan ini ini juga untuk terutama untuk siapa ya, kita saling bersaudara lah umat Kristen dan semua umat beragama di Indonesia. Amin. Kita saudara. Makasih. Nah, itu dia tadi bagaimana bincang-bincang dari Bang Ade Armando bersama dengan rekan-rekannya, dan di sini malah ada sebuah postingan yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya terkait permasalahan ibu ASN yang melarang tetangganya beribadah begitu teman-teman ya. Apakah kira-kira PJ Wali Kota ini ada sesuatu ini enggak teman-teman ya? Kita akan coba melihat saja ya. Saya akan bacakan kepada kita. Pagi Pak PJ Wali Kota Bekasi, ASN intoleran sudah jadi aib nasional bagi pemerintah Kota Bekasi ya, dan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi headline media besar-besar, cek slide 1 sampai 4, jadi hujatan warga se-Indonesia ya. Sekarang semua mata sedang tertuju pada Pak Wali dan pemerintah Kota Bekasi. Apakah mau cari-cari celah membela ASN yang tidak Pancasilais dan anti bineka? Kalau sampai tidak diberi sanksi, sama saja Pak Wali dan pemerintah Kota Bekasi dukung perbuatan keji si ibu ya. Di CC Ibu Angela Tanusudipyo, mohon atensi Bu Wamen Kementerian Pariwisata, cek slide 5 Bu ya. Apakah pantas ASN dispar maki-maki tetangga Kristen hanya karena dia terganggu dengar suara orang berdoa pada Tuhan? Bantu lagi mention akun-akun di caption ya guys. Kita kawal terus sampai ASN Dinas Pariwisata intoleran dipecat ya. Yang coba saya lihat kembali di sini ya. Nah, di bagian ini teman-teman ya. Ya, kalau sampai tidak diberi sanksi, sama saja Pak Wali dan pemerintah Kota Bekasi dukung perbuatan keji si ibu. Wow, apakah bisa seperti itu adanya teman-teman ya? Apakah sampai sedemikian rupa ya seorang PJ Wali Kota Bekasi mendukung orang-orang yang intoleran yang ada di daerah di mana dia memimpin, atau bagaimana ya kan? Karena jelas di sini dari slide-slide yang dibagikan oleh Mas Permadi Arya dari Detik News ya, viral ASN protes tetangga doa bersama, pemerintah Kota Bekasi turun tangan. Lalu di bagian ini ada dari Okezone, viral emak-emak ASN ngamuk larang umat Kristiani ibadah. PJ Wali Kota Bekasi, kita tindak lanjutin ya. Bagaimana sih kira-kira ya tindak lanjutnya? Lalu dari inews.id, pemerintah Kota Bekasi akan panggil ASN yang ngamuk larang tetangganya beribadah ya. Lalu berikutnya dari sindonews.com, viral oknum ASN larang non-muslim ibadah, pemerintah Kota Bekasi turun tangan. Nah, itu dia teman-temannya, kira-kira bagaimana? Kita akan coba lihat saja sih ya. Tadi disampaikan oleh Ade Armando bahwa ya memang seharusnya ada sesuatu yang akan diberikan ya, seperti sanksi terhadap ibu ini. Tetapi kalau misalnya tidak, maka ya sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, jangan-jangan nih ya PJ Wali Kota dan pemerintah kota juga memelihara orang-orang intoleran gitu loh, termasuk ibu ASN ini ya. Kita akan coba lihat beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari Aribo Official, luar biasa bro Permadi ya, dan Denny Siregar yang sudah mengangkat perilaku ini ke muka publik sehingga mau nggak mau harus ditindaklanjutin oleh Wali Kota Bekasi. Kalau nggak gini belum tentu mau bergerak. Kita nantikan aja apa tindakannya.
Ya, yang kita lihat itu kan sampai sekarang ibu ini minta maaf dan sepertinya udah selesai ya. Ya, tanpa ada sanksi menurut saya, tapi ya nggak tahu bagaimana menurut teman-teman yang lain sih ya. Ada juga komentar dari NV Organizer yang masa akunku diblok padahal cuma kirim pesan bilang, ibu saya mau mengingatkan supaya hal ini tidak terjadi pada ibu juga. Kalau mau buat pengajian tolong buat izin dulu supaya nggak diprotes juga. Oke ya. Lalu dari Hardi Hiroshi, jangan ada materai 10.000. Ya ini sih udah biasa ya teman-teman ya. Hanya selesai dengan materai 10.000 ya. Ada juga komentar dari Denny Wijaja ya. Bosnya Menteri Pariwisata yaitu Sandi Uno jangan diam aja punya anak buah begini. Betul sekali ya. Nggak boleh dibiarin ya. Betul ya. Ada dari Erlin Nesmia. Astagfirullah ya, izin apa bu? Itu ibadah di rumah woilah ya, bukan bikin tempat ibadah harus ada izin. Ibu pengajian dan lain-lain di rumah harus izin dulu kah? ASN kok SDM-nya rendah? Ya biasa, tahulah teman-teman ya. Ada komentar dari Pingsien ya, pecat cabut dana pensiunnya yang dia makan uang pajak dari rakyat tidak hanya muslim. Betul sekali. Ya, lalu dari Yola Delvi, umat Kristen dengar azan 5 kali sehari nggak pernah takut terislamisasi, belum lagi kegiatan lainnya yang menggunakan speaker sampai malam. Ya, belum pernah lihat agama lain geruduk masjid atau marah-marah. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat ya kualitas imannya. Semoga ibunya mendapatkan kedamaian hati ya Bu. Lalu kita akan coba lihat ya lebih banyak lagi sebentar. Nah ini dia yang saya bacakan dari Bayu Arista. Menunggu update dari PJ Wali Kota Bekasi yang udah cuma diulur doang. Ya sampai beritanya adem terus udah nunggu orang pada lupa nih. Tolong dibantu bapak-bapak ya, kalaupun mau diinvestigasi maka temukan dua belah pihak, jangan hanya dengar sepihak. Ya kita melihat kan udah ketemu ya, tapi hanya minta maaf ya. Bahkan sampai juga kemarin saya sudah bagikan kalau ibu pendetanya juga malah menyampaikan permohonan maaf gitu loh. Jadi kita nggak ngerti di sini ya bagaimana kelanjutannya sebenarnya. Nah itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.